Perkenalkan, saya Rizky Adi Pratama dari Prodi Pendidikan IPA, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan berorasi tentang implikasi ekonomi dan sosial dari uang kuliah tunggal atau UKT yang tinggi terhadap akses pendidikan tinggi di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang terhormat, di kesempatan kali ini saya mengajak kita semua untuk berpikir lebih dalam mengenai sebuah isu penting yang mengaruhi masa depan pendidikan di Indonesia, yaitu implikasi ekonomi dan sosial dari uang kuliah tunggal atau UKT yang tinggi terhadap akses pendidikan tinggi di Indonesia. Hadirin pemirsa, pendidikan adalah hak yang setiap individu merupakan hadirin yang berbahagia. Hadirin pemirsa, pendidikan adalah hak yang lebih cancung. Pendidikan adalah hak setiap individu, sebuah jembatan yang mengantarkan kita menuju masa depan yang lebih baik. Namun, tingginya biaya pendidikan tinggi, salah satunya disebabkan oleh UKT, telah menjadi penghalang bagi banyak orang untuk menyeberangi jembatan tersebut. UKT diperkenalkan sebagai upaya untuk meratakan akses pendidikan tinggi dengan membebankan UKT diperkenalkan sebagai upaya untuk meratakan akses pendidikan tinggi dengan membebankan biaya yang sesuai dengan kemampuan ekonomi mahasiswa. Namun, dalam praktiknya, kejadian ini kebijakan ini tidak sepenuhnya berjalan sesuai harapan. Beberapa universitas, terutama memiliki status PTN Badan Hukum atau PTNBH, seringkali memanfaatkan UKT sebagai mekanisme untuk meningkatkan pendapatan mereka sehingga biaya yang diberikan kepada mahasiswa justru semakin tinggi. Jika dilihat dari segi ekonomi, kenaikan UKT ini memberikan beban finansial yang berat bagi keluarga, terutama yang berada dalam kategori menengah ke bawah. Banyak orang tua yang terpaksa mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka untuk biaya kuliah anak-anak mereka, yang dapat mengorbankan kebutuhan dasar mereka. Dan jika dilihat dari sudut pandang sosial, dampak UKT yang tinggi menciptakan kesenjangan akses pendidikan. Siswa dari keluarga yang kurang mampu mungkin harus bekerja sambilan untuk membiayai perkuliahan mereka, yang pada gilirannya dapat mengganggu fokus dan prestasi akademik mereka. Bahkan ada yang harus menghentikan kuliah karena tidak mampu membayar biaya pendidikan. Pemirsa, mengatasi permasalahan ini memerlukan langkah konkret dari berbagai pihak. Pemerintah harus mengevaluasi ulang kebijakan UKT dengan memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penerapan biaya tersebut. Selain itu, perlu adanya peningkatan alokasi anggaran pendidikan untuk subsidi perguruan tinggi agar UKT dapat lebih terjangkau.
Kita juga perlu mendorong perguruan tinggi untuk memperbanyak program beasiswa dan bantuan keuangan yang tepat sasaran, serta memastikan bahwa dana tersebut benar-benar digunakan untuk mereka yang membutuhkan. Hadirin yang saya hormati, pendidikan adalah investasi jangka panjang bagi bangsa kita. Oleh karena itu, kita harus bersama-sama memperjuangkan sistem pendidikan yang adil dan inklusif. Jangan biarkan biaya menjadi penghalang bagi generasi muda yang meraih mimpi dan berkontribusi bagi negeri ini. Demikian orasi yang saya sampaikan mengenai implementasi. Demikian UKT yang telah saya demikian demikian foto yang telah kita lakukan, yaitu demikian orasi yang telah saya sampaikan mengenai implikasi ekonomi dan sosial dari uang kuliah tunggal atau UKT yang tinggi terhadap akses pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.